Selamat siang teman-teman. Untuk memenuhi tugas UTS Literasi Manusia, kelompok kami berinisiatif untuk mewawancarai salah satu teman kami yang bernama Haris, yang merupakan salah satu mempunyai usaha UMKM. Untuk lebih lanjutnya langsung kita omong saja ya. Halo Haris. Halo. Apa kabar? Baik, gimana lu? Gue sehat. Oke, sebelum kita mulai kenalin dulu dong. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Abdul Haris. Saya dari jurusan Teknik Fisika semester 4. Riz, lu asal mana Riz? Asal aku dari Bekasi. Jadi dari lahir udah di Bekasi ya? Dari lahir saya di Bekasi, dibesarkan di Bekasi. Kira-kira kesibukan lu sekarang apa nih? Mungkin untuk sekarang kesibukan saya kuliah ya. Tapi mungkin kalau ada Ramadan atau Lebaran itu saya punya kesibukan lain, yaitu membuat kue Lebaran. Kue lebaran. Ya. Udah berapa lama tuh bikin kue lebaran? Kira-kira dari zaman saya SD SMP itu 2014, jadi sekitar 10 tahunan lah. Oh, jadi Aris tuh bikin kue lebaran bersama orang tua atau free sendiri dari SD udah bikin kue Agak, lebaran? sama orang tua, sama Eyang juga dibantu. Hmm. Jadi Haris tuh jualan kue lebaran gimana tuh? By request atau pesan atau emang punya toko di rumah? Oke, kalau untuk pembelinya itu kita membuat kue sesuai pesanan. Jadi ketika sebelum Ramadan kita open promosi di WA, Instagram atau sesama tetangga saling ngobrol gitu. Itu open pre-order kue. Jadi kita membuat kue itu sesuai pesanan. Jadi ya syukur-syukur kalau bikin satu pesanan itu ada lebihnya, itu bisa kita jadikan untuk siapa yang mau beli gitu. Jadi untuk saat ini Haris tuh bikin kue saat ada event aja ya, atau by request, atau bisa dibilang gitu? Kita bikin kue pas Ramadan dan Lebaran. Oh, Ramadan Dan dan kita Lebaran. bikin requestnya sebelum Ramadan. Kalau boleh tahu kue apa aja sih dijual? Kalau dulu awal-awal itu kita cuma bikin berapa jenis ya, sekitar 4 jenis kue. Tapi sini mulai ada perkembangan lah ya, inovasi-inovasi kue. Jadi ada kali ya sekitar 8 jenis kue dan snack-snack lainnya. Oke Riz, katanya kan tadi Haris ini udah memulai usaha sekitar 10 tahunan lebih ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih bikin usaha seperti ini? Atau bersama orang tua bikin usaha seperti ini? Oke, usaha kita kan bergerak dalam bidang makanan ya. Jadi dulu tuh yang saya itu kerjanya di restoran dan sudah tua, sudah pensiun. Jadi berpikirlah untuk membuat usaha di rumah. Jadi sebenarnya usaha pertama kita itu catering gitu, makanan. Dan lama-lama ada kepikiran untuk membuat kue kering juga untuk Lebaran. Jadi saat event lebaran itu yang bikin kue itu berarti cuma bertiga sama Eyang? Haris, Eyang, dan Mama gitu? Iya, kebetulan kita sekeluarga kompak ya, alhamdulillah. Jadi saling bantu aja. Tapi untuk inovasinya sendiri itu dari Eyang, karena emang dia yang dulunya koki gitu. Berarti kalau boleh tahu, penghasilan terbesar tuh di event apa? Lebaran berarti? Penghasilan terbesar? Iya, di lebaran. Enggak juga sih. Sebenarnya kalau catering mesennya banyak juga dapat untungnya banyak. Oh. Jadi tergantung pesanannya seberapa. Kalau kira-kira tuh keuntungan per event tuh berapa sih? Kalau untuk Kalau boleh tahu? Lebaran ya, Lebaran itu keuntungannya sekitar dihitung-hitung sekitar 2 minggu itu bisa dapat 1,5 sampai 2 juta. Nah, kalau untuk sebulan ya bisa dikalikan 2 lah. Oh iya. Ada kendala nggak sih dalam menjalankan usaha selama 10 tahun ini? Kendala ya, kalau untuk jualan kue kering itu kendalanya pertama karena 3 tahun atau 2 tahun yang lalu itu yang koki ini meninggal, yang dulu kerja koki meninggal, jadi kita kurang orang satu untuk memimpin Jalannya pemasakan? Ya, itu. Tapi untuk sini kita udah mulai lancar, jadi alhamdulillah bisa lancar lah. Dan untuk kendala kedua itu mungkin kalau kue kering itu kan
dia mudah rapuh ya. Ya. Jadi kalau kita ada yang mesen di luar kota, itu packagingnya harus bener-bener aman. Ya. Kita tuh udah nyoba beberapa packaging pun masih ada yang hancur gitu. Jadi mungkin itu correction kita bakal kita lebih perhatian lagi di situ. Pernah keteteran nggak sih waktu membuat kue karena pesanannya membludak itu? Karena kan pegawainya cuma hari sama mama kan? Ya. Kalau untuk keteteran ya, sebenarnya kita tuh saya ceritain dulu ya. Sebenarnya kita dari sebelum puasa itu udah beli bahan, jadi udah beli bahan beberapa kilo nih. Jadi ya udah, soalnya nanti kalau misalnya jumlah pesanan itu lebih dari jumlah bahan yang kita bikin, itu kan ya nggak bisa ya. Jadi terus kalau kita mau beli bahan di mana? Bahan pas di bulan puasa, Ya. itu otomatis harganya pada naik. Iya, benar. Jadi kalau harganya naik, otomatis kan Harga juga naik. harga jualnya juga naik. Jadi itu bakal ngurangin pembeli kan. Iya. Jadi mungkin kita buat kue itu sesuai kapasitas bahan. Jadi untuk keteteran mungkin enggak sih, karena kita udah takarin bakal buat maksimal berapa. Oke. Kalau untuk kedepannya nih ada rencana memperluas jaringan bisnis kah, atau seperti membuka toko atau gimana? Ya, kedepannya doain aja semoga bisa tercapai ya. Kita mau buka toko di sekitaran Bekasi sih, belum rencana keluar Jabodetabek. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Terima kasih Riz sudah mau. Oke.